Aku lahir di keluarga berada, rumah besar, mobil mewah, dan semua yang aku mau selalu ada. Aku nggak pernah ngerti arti kata kekurangan. Bahkan, uang bagiku cuma angka. Setiap hari aku hidup seenaknya. Belanja, nongkrong, foya-foya, tanpa pernah mikir besok. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Bisnis keluarga kami bangkrut, hutang datang dari mana-mana, rumah disita, mobil ditarik, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku lihat orang tuaku menangis, hidup kami jatuh. Sejatuh-jatuhnya, aku yang dulu dipanggil orang kaya, sekarang harus kerja serabutan, dari yang biasa makan enak. Sekarang kadang cuma makan mie instan, dari yang dulu dihormati. Sekarang sering diremehkan, sakit banget, tapi dari situ aku belajar. Ternyata, uang bisa hilang, status bisa jatuh, tapi mental, itu yang menentukan kita bangkit atau hancur. Pelan-pelan aku berubah. Aku belajar kerja keras, aku belajar menghargai hal kecil, dan aku belajar bahwa hidup gak selalu di atas. Aku dulu hidup enak, apapun yang aku mau, tinggal bilang, HP terbaru, beli, baju mahal, gampang, makan, gak pernah lihat harga. Aku pikir, hidupku bakal gini terus. Tapi aku salah. Dalam hitungan bulan, semua hilang. Bisnis keluarga bangkrut, utang numpuk, aset habis, rumah kami disita, dan aku harus ninggalin semua yang dulu aku banggakan. Teman-teman, satu persatu hilang, yang dulu deket, sekarang pura-pura gak kenal. Sekarang aku kerja apa aja, panas-panasan, capek, dihina, cuma buat bertahan hidup, dan di titik itu aku sadar, aku dulu bukan kuat, aku cuma nyaman. Hari-hari setelah itu, gak pernah mudah, aku mulai ngerasain yang namanya ditolak. Lamar kerja ke sana-sini, tapi gak ada yang nerima. Mungkin karena aku gak punya pengalaman, atau mungkin karena aku dulu terlalu tinggi untuk belajar dari bawah. Aku inget banget, hari pertama kerja serabutan, tangan kotor, badan capek, dan hati hancur karena aku sadar, ini hidup yang dulu gak pernah aku bayangin. Malamnya, aku cuma bisa diam, lihat tangan sendiri, dan mikir, ini aku, yang dulu, hari demi hari aku jalanin. Meskipun pelan, gak ada yang instan, gak ada yang langsung berubah, tapi aku gak berhenti. Aku kumpulin sedikit demi sedikit, uang, pengalaman, dan kepercayaan diri. Aku mulai nemuin jalan. Dari kerja kecil, aku belajar sesuatu. Dari sesuatu itu, aku mulai coba sendiri. Awalnya gagal, rugi, bahkan sempat pengen nyerah. Tapi aku ingat satu hal, aku udah pernah jatuh, dan aku masih hidup. Jadi, apalagi yang harus aku takutin? Bisnis keluarga bangkrut, utang numpuk, aset habis, rumah kami disita, dan aku harus ninggalin semua yang dulu aku banggakan. Teman-teman, satu persatu hilang. Yang dulu deket, sekarang pura-pura gak kenal. Sekarang aku kerja apa aja, panas-panasan, capek, dihina, cuma buat bertahan hidup. Dan di titik itu aku sadar, aku dulu bukan kuat, aku cuma nyaman. Hari-hari setelah itu, gak pernah mudah. Aku mulai ngerasain yang namanya ditolak. Lamar kerja ke sana-sini, tapi gak ada yang nerima. Mungkin karena aku gak punya pengalaman. Atau mungkin karena aku dulu terlalu tinggi untuk belajar dari bawah. Aku inget banget, hari pertama kerja serabutan. Tangan kotor, badan capek, dan hati hancur. Karena aku sadar, ini hidup yang dulu gak pernah aku bayangin. Malamnya, aku cuma bisa diam, lihat tangan sendiri, dan mikir, ini aku, yang dulu, hari demi hari aku jalanin. Meskipun pelan, gak ada yang instan, gak ada yang langsung berubah. Tapi aku gak berhenti, aku kumpulin sedikit demi sedikit, uang, pengalaman, dan kepercayaan diri. Aku mulai nemuin jalan. Dari kerja kecil, aku belajar sesuatu. Dari sesuatu itu, aku mulai coba sendiri. Awalnya gagal, rugi, bahkan sempat pengen nyerah. Tapi aku ingat satu hal, aku udah pernah jatuh, dan aku masih hidup. Jadi, apalagi yang harus aku takutin? Sampai akhirnya, usahaku mulai jalan. Gak besar, tapi cukup. Cukup buat makan, cukup buat bantu orang tua. Dan untuk pertama kalinya setelah semua itu,
Aku lihat mereka tersenyum lagi. Di situ aku sadar, ini bukan tentang jati kaya lagi. Ini tentang jati manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku harus berubah. Aku mulai dari nol. Belajar apa saja, kerja apa saja. Nggak peduli kecil atau besar. Yang penting halal dan jujur. Awalnya nggak mudah. Aku pernah gagal, pernah rugi, bahkan pernah hampir nyerah. Tapi aku ingat satu hal. Aku sudah pernah jatuh, dan aku masih di sini. Jadi, aku lanjut. Pelan-pelan, semuanya mulai berubah. Bukan langsung jati kaya, tapi cukup. Cukup untuk bertahan, cukup untuk membantu orang tua. Dan untuk pertama kalinya setelah semua itu, aku lihat mereka tersenyum lagi. Di situ aku sadar, ini bukan tentang jati kaya lagi. Ini tentang jati versi diri yang lebih kuat. Sekarang aku ngerti, kehilangan bukan akhir, tapi cara hidup. Mengajarkan kita arti bersyukur. Dulu aku punya segalanya, tapi nggak pernah merasa cukup. Sekarang aku nggak punya banyak, tapi aku jauh lebih menghargai hidup. Kalau kamu tanya aku sekarang, lebih baik mana? Hidup nyaman tanpa pernah jatuh, atau jatuh lalu bangkit? Aku pilih jatuh, karena dari situ, aku jati aku yang sekarang. Uang bisa hilang, harta bisa habis, tapi orang yang pernah jatuh dan tetap bangkit, gak akan pernah benar-benar miskin. Dulu aku punya segalanya, tapi gak pernah bersyukur. Sekarang aku gak punya banyak, tapi aku jauh lebih menghargai hidup. Yang kuat itu bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang tetap berdiri, meskipun sudah kehilangan segalanya.